Hai semua, balik lagi bersama saya Cica di sini. Kali ini saya bakal ngelanjutin alur cerita 5 Daudi versi novelnya ya. Dan semoga kalian suka. Oke, tanpa banyak basa-basi, yuk kita simak alur ceritanya. Di cerita sebelumnya, aura panas dan kuat meledak dari tubuh Liu Xiaohui. Kemudian dia mengambil inisiatif untuk menyerang Zhuge Kingsan. Dengan sigap, Zhuge Kingsan menepis serangannya lalu mengeluarkan telapak tangannya dan kekuatan ruang mengalir. Seluruh tubuh Liu Xiaohui langsung membeku. Pada saat yang sama, Liu Xiaohui mengeluarkan teriakan. Hancur! Seketika itu, kekuatan yang membekukannya hancur. Melihat itu, Zhuge Kingsan terkejut dan segera menghilang, lalu muncul di belakang Liu Xiaohui. Tepat ketika Zhuge Kingsan akan menghantam punggung Liu Xiaohui, Liu Xiaohui dengan cepat mengubah taktik segel yang rumit. Cahaya merah yang memancarkan aura panas terus meletus dari tubuh Liu Xiaohui. Buar tuh helm. Dengan kekuatan itu, Liu Xiaohui terpental ke tanah, menimbulkan lubang besar di tanah. Apakah hanya itu saja kekuatanmu? Ucap Zhuge Kingsan. Setelah beberapa saat, tiba-tiba kekuatan yang sangat kuat berkumpul pada Liu Xiaohui. Melihat ini, Zhuge Kingsan terkejut. Lalu dia berkata, itu ternyata adalah garis keturunan Dewa Gila. Garis keturunan Dewa Gila telah terbangun. Energi antara langit dan bumi tiba-tiba mengamuk, meledak dari lubang di tanah, mengembun menjadi pilar energi merah darah di langit. Kemudian, dia menembak ke arah lubang tempat Liu Xiaohui jatuh. Banyak orang terkejut melihat ini. Pada saat ini, seluruh tubuh Liu Xiaohui semerah darah, seperti nyala api terus-menerus memancarkan semburan panas yang menakutkan. Di dahi Liu Xiaohui ada rune yang sangat rumit, menunjukkan warna merah tua. Rune itu samar-samar bertuliskan kata gila, besar di dahi Liu Xiaohui. Dia berdiri diam di antara langit dan bumi, seperti dewa gila yang turun. Pada saat ini, darah dewa gila yang tersembunyi di tubuh Liu Xiaohui benar-benar terbangun. Liu Xiaohui berubah menjadi nyala api dan bergegas menuju Zhuge Kingsan. Angin kencang di tangan Zhuge Kingsan tiba-tiba meledak ke arah Liu Xiaohui. Duar tuh helm! Begitu kedua belah pihak saling menyerang, pertempuran yang menghancurkan bumi pecah di langit. Duar tuh helm! Melihat Liu Xiaohui di langit, Xiaoyan merasa lega. Xiaoyan mengalihkan perhatiannya ke Zhuge Peng dan berkata, Zhuge Peng, masalah di antara kita belum selesai. Mari kita selesaikan hari ini. Zhuge Peng lalu menjawab, baiklah, aku juga mempunyai pikiran yang sama. Lalu dia bersama klan Zhuge lainnya bergegas menuju Xiaoyan. Xiaoyan dan orang-orang Akademi Shengnan bergegas satu sama lain seperti kilat. Segera setelah kedua belah pihak bersentuhan, pertempuran sengit meletus. Melihat pertempuran kacau di langit, klan Liu dan klan Luo tidak bergabung dalam pertempuran. Orang-orang dari Akademi Dewa Perang juga menyaksikan pertempuran kacau di langit dengan penuh minat. Pria yang memimpin Akademi Dewa Perang adalah Zhan Wuji, dan wanita yang berdiri di sampingnya adalah Xie Bing, keindahan gunung es yang terkenal dari Akademi Perang. Melihat pertempuran di langit, Xie Bing berbisik kepada Zhan Wuji, Senior, haruskah kita bergabung dalam pertempuran? Ini kesempatan bagus untuk menekan Akademi Shengnan. Ini belum waktunya. Tidak baik bagi kita untuk memulai perang dengan Akademi Shengnan, ucap dari Zhan Wuji. Di langit, Xiaoyan dan Zhuge Peng melakukan pertempuran sengit. Pada saat ini,
Jugepeng terlihat sangat lemah. Xiaoyan lalu berkata, "Jugepeng, ini sudah berakhir." Tepat ketika Xiaoyan akan menyerang Jugepeng, raungan marah tiba-tiba terdengar. "Xiaoyan, berhenti!" Juge Kingsan mengguncang Liu Xiaohui di depannya dengan telapak tangan dan berubah menjadi kilatan, bergegas menuju Xiaoyan. Posisi Jugepeng dalam klan Juge sangat penting. Jugepeng adalah putra bungsu dari patriark. Dia juga putra patriark yang paling dicintai. Jika Jugepeng melakukan kesalahan, maka Juge Kingsan pasti akan dihukum sangat berat. Mengabaikan kemarahan Juge Kingsan, telapak tangan Xiaoyan bercampur dengan kekuatan, seperti tangan dewa kematian menebas leher Jugepeng. "Berhenti!" Tepat saat telapak tangan Xiaoyan hendak memotong leher Jugepeng, teriakan keras lainnya terdengar. Ruang tiba-tiba berfluktuasi, kekuatan ruang tiba-tiba melonjak, dan ruang padat terbentuk di permukaan penghalang tubuh Jugepeng. Seketika itu, tebasan Xiaoyan terhalang dan kekuatan untuk menebas sedikit berhenti. Xiaoyan kehilangan momentum untuk membunuh Jugepeng. Dia terhalang oleh sebuah ruang yang tiba-tiba melindungi Jugepeng. Tubuh Xiaoyan lalu bergetar. Tinju kanannya meledak ke atas dan segera menabrak Juge Kingsan dengan keras. Ketika dua kekuatan yang kuat bertabrakan, energi cerah melesat dan memercik ke segala arah. Pada saat yang sama, Xiaoyan menginjak udara dan mundur dengan tajam. Xiaoyan menstabilkan tubuhnya, kemudian mengarahkan pandangannya pada seseorang lelaki tua berpakaian hitam. Karena dialah yang sebelumnya telah memasang penghalang spasial di tubuh Jugepeng. "Xiaoyan, aku akan membunuhmu." Raungan marah tiba-tiba bergema dari langit. Mata Juge Kingsan merah, matanya menunjukkan cahaya yang ganas, dan dia meraung keras sambil memegang tubuh Jugepeng. Jugepeng lalu berkata, "Yang mulia Kingsan, bantu aku membunuh Xiaoyan." Mendengar itu, Juge Kingsan mengangguk dan menyerahkan Jugepeng ke anggota klan lainnya. Kemudian tubuhnya melesat ke arah Xiaoyan. "Lawanmu adalah aku." Tepat ketika Juge Kingsan bergegas menuju Xiaoyan, suara itu terdengar jelas di tengah jalan. Segera, sosok merah menyala muncul di langit, menghentikan Juge Kingsan. "Liu Xiaohui, jika kamu menghentikanku, aku akan membunuhmu juga." Juge Kingsan berteriak dengan marah. Liu Xiaohui mendengus dingin. Roh pendendam merah tua yang megah tiba-tiba meledak ke arah Juge Kingsan. Melihat Liu Xiaohui menyerangnya, Juge Kingsan segera mengarahkan tinjunya ke arah Liu Xiaohui. Duar to helm. Dua kekuatan kuat menabrak satu sama lain, menyebabkan aliran energi yang bergejolak di langit dan gelombang energi yang mengerikan tersapu dari langit. Duar. Di langit, Juge Kingsan dan Liu Xiaohui bertarung dengan sengit. Di bawah gelombang serangan sengit dari Juge Kingsan, Liu Xiaohui juga menjadi semakin ganas. Setelah garis keturunan Dewa Gila terbangun, Liu Xiaohui menjadi sangat kejam dan semakin kuat. Sementara itu, pria tua berpakaian hitam melesat dan muncul di depan Xiaoyan. Dengan genggaman di tangannya, kekuatan ruang tiba-tiba menghancurkan Xiaoyan. Menghadapi kekuatan ruang, tubuh Xiaoyan bergetar dan dengan cepat mundur ke belakang. Namun, setelah hanya mengambil 2 langkah, ruang di sekitarnya tampak membeku seperti penjara, menyegel hidupnya di dalam. Pria tua itu lalu berkata, "Nak, kamu tidak akan bisa keluar dari ruang ini." Cahaya hitam terang tiba-tiba keluar dari telapak tangannya dan kemudian menembak Xiaoyan dengan ganas. Namun, ketika cahaya hitam meledak setengah kaki di depan Xiaoyan, Xiaoyan tiba-tiba menyadari bahwa dia telah memulihkan kemampuannya untuk bergerak. Sebuah suara lembut perlahan bergema di langit. "Yang mulia Liu,
Xiaoyan bukanlah lawanmu. Segera setelah itu, bayangan wanita cantik muncul, Guru Tielin. Melihat wanita itu, Xiaoyan merasa sedikit lega. Guru Tielin lalu menatap Xiaoyan dan berkata, "Xiaoyan, apa kamu baik-baik saja?" "Dia ingin membunuhku," ucap dari Xiaoyan. "Tidak apa-apa," Tielin perlahan menoleh dan menatap lelaki tua berpakaian hitam itu, lalu berkata, "Luo Liu, kenapa kamu menyerang muridku?" Luo Liu lalu berkata, "Oh, jadi kamu adalah guru Akademi Shengnan. Jangan berpikir bahwa dengan Akademi Shengnan mendukungmu, aku tidak berani melawanmu." Mendengar itu, Tielin tidak berbicara dan hanya tersenyum manis. Mendekati Luo Liu, tangan kecilnya melesat ke depan. Kekuatan yang menakutkan tiba-tiba melesat keluar. Luo Liu bersenandung berat dan kekuatan yang kuat keluar dari tangannya. Duar! Dengan suara keras, kedua kekuatan bertabrakan, menyebabkan besarnya energi meledak di langit. Telapak tangan Tielin perlahan menyebar, dan awan uap air muncul. Kemudian dengan jentikan telapak tangannya, awan uap air keluar. Awan air naik melawan badai, dan dalam sekejap mengamuk seperti lautan badai menelan Luo Liu. Energi pertempuran hitam tiba-tiba melonjak keluar, menempel di luar tubuh Luo Liu, menghalangi uap air. Dengan sapuan telapak tangan Luo Liu, sejumlah besar air mengalir dan menghilang. Sebelum dia bisa menstabilkan langkahnya, sosok Tielin melintas di belakangnya, lalu menghantam bahunya. Dengan keras, Tielin meninju punggung Luo Liu. Luo Liu memegang tangannya dengan ringan, dan tombak hitam perlahan muncul di tangannya. Tombak hitam memancarkan cahaya hitam yang bersinar ke seluruh tubuh. Tielin memegang telapak tangannya dengan ringan, dan badai aneh muncul dari telapak tangannya, bersatu dengan uap air membentuk perisai besar seperti es. Duar to Helen. Dengan ledakan keras, cahaya hitam tombak besar tiba-tiba menang, dan cahaya hitam terang meledak di langit seperti menelan langit dan bumi. Luo Liu lalu berteriak, "Satu tembakan akan membunuh! Satu tembakan akan membunuh! Hahaha! Tielin, kamu akan mati!" Duar! Tombak hitam besar meledak tajam pada perisai es. Melihat adegan ini, wajah Xiaoyan sedikit berubah, dan dia akan menggunakan kemarahan iblis dan teratai api, melangkah maju untuk menyelamatkan. Tiba-tiba, dia melihat tubuh Tielin bergetar, dan dia tidak terlihat di langit. Cahaya perak samar muncul di bawah kakinya, dan dia dengan cepat melarikan diri ke kejauhan. Pada saat sosok Tielin menghilang, suara keras meletus di langit. Perisai es pecah berkeping-keping. Puing-puing es yang tak terhitung jumlahnya bercampur dengan kekuatan yang menakutkan, menelan tombak besar itu dengan sangat banyak. Lalu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video Cica selanjutnya ya. Bagi kalian yang suka akan alur cerita yang Cica bawain, kalian bisa like, komen, share ke teman-teman kalian ya. Cica ucapin terima kasih juga buat kalian yang sudah mensupport Cica lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan semoga sehat selalu ya buat kalian. Cica mohon pamit dan assalamualaikum. Dadah.